Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat dan tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran online. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai quality cost, di mana teman-teman sudah menonton video pendahuluan atau penjelasan konsep yang telah di-upload di channel YouTube Laboratorium TSM, sehingga saya akan langsung masuk ke problem 3 dan problem 4. Nah, baik, jadi di problem 3 ini saya akan langsung menuju pada bagian yang diminta, yaitu kita diminta untuk menyusun quality cost report yang disertai dengan persentase untuk masing-masing biaya. Jika diketahui penjualan tahun 2020 adalah 2.149.770.000. Nah, pembulatannya dikatakan 4 angka di belakang koma. Jadi kalau misalkan 4 angka di belakang koma, teman-teman, maka ini teman-teman harus ikuti ya ketentuannya, karena dia minta 4 angka di belakang koma dalam bentuk persentase. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dalam bentuk persentasenya dia ada 4 angka di belakang koma. Oke. Kalau teman-teman sudah menonton videonya, tentunya teman-teman tahu ya bahwa quality cost ini terbagi 4, yaitu prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, external failure. Nah, jadi memang quality cost ini adalah biaya-biaya yang sehubungan dengan pengendalian kualitas, baik untuk meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Kenapa? Karena kalau kualitas produk jelek, perusahaan kalau tidak mau kehilangan image atau kehilangan pelanggan, mereka harus bertanggung jawab. Jadi, quality cost report ini juga mencakup biaya-biaya yang timbul karena kualitas produk yang tidak baik atau kurang baik. Nah, prevention cost sendiri, teman-teman tentunya harusnya sudah pada paham ya, bahwa ini adalah biaya pencegahan, yaitu biaya untuk mencegah terjadinya produksi yang salah, biaya untuk mencegah terjadinya hasil dari produksi yaitu barang yang cacat. Nah, pencegahan ini adalah prevention cost. Nah, lalu appraisal cost ini adalah biaya untuk yang timbul karena kita melakukan inspeksi atau melakukan penilaian. Nah, jadi sebelum perusahaan itu menjual barang, tentu dalam proses produksinya mereka akan melakukan yang namanya inspeksi atau penilaian ya. Kenapa perlu melakukan penilaian? Supaya kalau ada yang salah itu bisa langsung dihentikan. Jadi kalau ada yang salah itu bisa dihentikan. Itu tujuan dari melakukan penilaian. Nah, jadi dalam hal appraisal cost ini biayanya apa aja? Biaya-biaya yang berkaitan dengan pengujian, biaya-biaya yang berkaitan dengan inspeksi ya. Jadi kata kuncinya adalah pengujian dan juga inspeksi. Nah, yang berikutnya teman-teman adalah internal variable cost, yaitu ini adalah terjadinya produk yang cacat atau spoilage ya, tapi produknya ini masih berada dalam internal perusahaan, dalam arti belum diserahkan kepada pelanggan. Jadi kalau masih di dalam perusahaan belum dikasih ke pelanggan atau ke pembeli, maka ini namanya internal value cost. Nah, sedangkan kalau eksternal ini barangnya sudah diserahkan kepada pembeli, sehingga external value cost ini adalah biaya yang timbul terjadinya ini setelah terjadinya penjualan. Contohnya apa? Misalkan ada yang klaim garansi. Terus ada juga misalkan produk yang ditarik kembali atau yang namanya produk recall. Nah, ini salah satunya adalah bentuk dari external variable cost. Oke, jadi saya langsung masuk aja ke soal problem 3. Nah, ini ada PT-PTan ya teman-teman, nanti bikin juga kayak gini, quality cost report for the year ended ya Desember 31 2020. Nah, teman-teman, kita masuk ke yang pertama, yaitu produk recall. Nah, produk recall sendiri artinya apa? Produk yang ditarik kembali, teman-teman. Jadi, udah diserahkan kepada pelanggan, tapi ditarik kembali. Sehingga ini kita masukkan ke dalam external variable cost. Ya, kita masukin teman-teman bahwa produk recall ini biayanya adalah setengah dari quality improvement project. Maka teman-teman bisa cari angkanya ya. Jadi, setengah dari quality improvement project. Nah, quality improvement projectnya kita juga belum tahu karena dia
quality improvement-nya adalah 3,5 dari depreciation testing machine. Jadi teman-teman bisa setengah dikali 3,5, terus teman-teman kaliin dengan 2.500.000 ya. Karena kan dia 3,5 kali dari depreciation testing machine ya. Setengah kali 3,5 kali 2.500.000. Atau teman-teman bisa juga nih, oh saya sekalian aja deh setengah dari quality improvement project, berarti saya masukin dulu nih quality improvement project di mana gitu. Biar satu kali kerja, jangan sampai dua kali nyari angka untuk menghemat waktu. Nah itu juga boleh. Jadi di prevention cost, jadi begitu teman-teman lihat, oh ini project recall nih setengah dari quality improvement project, oke, berarti saya masukin dulu produk recall-nya di external variable, lalu berikutnya saya cari dulu angka quality improvement project. Nah quality improvement project itu tentunya harusnya teman-teman dapat tahu ya, bahwa dia adalah bagian dari prevention cost. Kenapa? Karena ini kan berkaitan dengan proyek peningkatan kualitas. Nah, jadi ini kan pasti biaya pencegahan ya. Jadi peningkatan kualitas itu pasti untuk mencegah terjadinya proses produksi yang salah, mencegah timbulnya barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi. Nah, angkanya dari mana teman-teman? 3,5 dari depreciation of testing machine. Jadi teman-teman langsung aja 3,5 teman-teman kaliin dengan depreciation of testing machine, yaitu 2.500.000 ya. Maka teman-teman akan dapat hasilnya 8.750. Nah langsung nih 8.750 ini teman-teman bagi dengan 2 miliar ini yang salesnya. Buat dapat apa? Persentasenya. Jadi kita mau melihat teman-teman bobotnya dari penjualan ini, apakah quality improvement project ini memakan bobot yang cukup besar dari penjualan. Nah ternyata bobotnya kecil ya, hanya 0,4070%. Ya kalau dibulatin 0,41 ya. Nah tapi kalau ini dibilang 4 angka belakang koma, ya teman-teman ikutin aja 4 angka belakang koma. Lalu berikutnya teman-teman, ini kan teman-teman quality improvement project 3,5 dari depreciation of testing machine. Nah kalau teman-teman mau sekalian jalan, langsung aja teman-teman. Oke, berikutnya saya mau lihat depreciation of testing machine. Nah depreciation of testing machine ini berarti kan biaya penyusutan yang berkaitan dengan pengujian ya. Namanya aja penyusutan dari mesin yang dipakai di pengujian. Nah pengujian itu sendiri, pengujian, inspeksi itu bagian dari appraisal cost. Nah jadi penyusutan dari mesin pengujian itu juga masuknya ke appraisal cost ya. Jadi teman-teman bisa masukin nih ke sini. Depreciation of testing machines. Nilai berapa nominalnya? 2.500.000. Cari habis itu persentasenya. Dapat hasilnya 0,1163%. Nah, tadi yang produk recall ya, kan dibilangnya setengah dari quality improvement project. Nah, berarti setengah dikali 8.750. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau cara yang kayak gini, ya udah, berarti bisa langsung aja setengah kali quality improvementnya 3,5 depreciation, berarti setengah kali 3,5 kali depresiasinya, yaitu 2.500.000. Nah kayak gitu. Nah oke, ini berarti kita udah langsung selesai 3 nih. Kalau saya sih nyaranin teman-teman kayak gini aja caranya, biar cepet menghemat waktu. Nah berikutnya berarti kita masukin complaint adjustment. Nah complaint adjustment berarti kan ada pelanggan yang komplain ya, penyesuaian atas timbul komplain. Nah, jadi komplain ini udah pasti external variable cost. Kenapa? Kalau ada komplain kan pasti dari pihak eksternal ya, dalam hal ini pihak pembeli. Jadi udah pasti eksternal. Nah, teman-teman masukin aja nominalnya 3,25100 dan persentasenya. Nah, bawahnya berikutnya audit quality effectiveness. Nah, kalau audit quality ini berarti kan berbicara tentang kita melihat kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan audit atau pemeriksaan terhadap efektivitas pengendalian kualitas kita. Udah efektif belum sih quality controlnya? Udah efektif belum sih apa kualitas yang SOP kualitas yang ada di perusahaan? Nah, tujuannya semua ini untuk apa? Kita audit kualitas effectiveness. Ya kan? Ini kan tujuannya masih dalam hal kualitas ya. Jadi yang diaudit ini efektivitas dari kualitasnya. Nah, tujuannya ini adalah untuk mencegah adanya proses produksi yang salah, mencegah timbulnya barang yang cacat. Jadi ini masukin ke prevention cost. Ya, nominalnya langsung aja. Nah, berikutnya teman-teman final product testing. Nah, testing di sini kata kuncinya adalah testing, pengujian barang yang sudah jadi. Maka teman-teman pengujian barang jadi ini teman-teman bisa masukin ke appraisal cost ya. Nah,
Nah, teman-teman bisa lihat dia nominalnya adalah 3/4 dari warranty repair and replacement. Jadi teman-teman bisa langsung aja nih 3/4 teman-teman kaliin dengan 21.3.500 ya. 3/4 kaliin warantinya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau sekalian jalan, oh ini 3/4 dari waranti. Oke, berikutnya kita masukin waranti. Waranti berarti apa? Klaim garansi kan? Klaim garansi berarti external variable cost. Nah, eksternal karena ini kan klaim garansi, masukin teman-teman ke sini. Nah, kalau teman-teman mau cepet sih kayak gitu. Nah, nanti kalau pas di ujian, bagian-bagian yang udah teman-teman masukin, teman-teman coret. Misalkan ini dicoret, ini dicoret. Tujuannya apa? Supaya teman-teman nggak ngebaca apa yang udah dimasukin ini 2 kali ya. Jadi kalian kalau di ujian bisa dicoret aja nih kalau misalkan udah masukin ke quality reportnya. Jangan lupa ya, hitung persentasenya. Nah, teman-teman berikutnya kita lihat tadi kita udah sampai mana. Ini belum ya, disposal of defective product. Dimana disposal of defective product ini berarti kan disposal, adanya pelepasan dari barang yang tidak memenuhi spesifikasi atau pelepasan dari barang yang jelek lah kualitasnya. Berarti ini masuknya kemana? Pelepasan barang yang jelek. Kita melepas, artinya kita melepas barang yang jelek. Berarti belum, kita nggak jadi jual dong, karena kita melepas barang yang jelek. Nah, berarti ini masuk ke internal variable cost ya, disposal of defective product. Nah, teman-teman masukin aja nominalnya berapa? 0,4 dari audit quality effectiveness. Berarti 0,4 teman-teman kaliin tadi audit quality effectiveness ya, 18.550 rupiah. Nah, teman-teman akan dapat hasilnya, kemudian hitung persentasenya. Oke, berikutnya quality training. Nah, jadi ini pelatihan untuk kualitas. Buat apa sih tujuannya kualitas? Tujuannya pelatihan, kenapa sih pelatihan quality training ini penting? Ya karena apa? Karena segala sesuatu itu butuh pelatihan. Untuk apa? Untuk mencegah adanya kesalahan dalam pekerjaan. Nah, jadi butuh pelatihan. Maka pelatihan itu udah pasti masuk ke prevention cost. Nah, teman-teman sebetulnya untuk ini bisa dilogikain aja sih, nggak susah kok harusnya. Ya, 2 kali dari final product testing. Jadi 2 kali dari yang tadi nih, financial product testing 15, 752, 625. Jangan lupa hitung persentasenya ya. Nah, kalau yang udah teman-teman bisa coret-coret ke ujian kayak gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, inspection of material. Kita melakukan inspeksi. Nah, inspeksi ini kan sama ya, inspeksi, pengujian, pemeriksaan. Nah, kalau dia periksa ini produk, dia periksanya DM, bahan baku, periksanya work in process, ini masuknya ke appraisal cost. Tapi kalau misalkan dia melakukan pemeriksaan ya, atau auditnya pada quality project, quality effectiveness, berarti ini kan masih belum berkaitan dengan proses produksi ya. Kalau misalnya kayak quality project, quality effectiveness, berarti itu masih masuk ke prevention. Nah, sedangkan kalau di sini inspeksinya ini kan atas apa? Atas material, teman-teman. Berarti kan kalau inspeksi atas material ini udah ada di dalam proses produksi. Makanya masuknya ke appraisal cost, bukan ke prevention ya. Ingat, appraisal cost ini intinya pengujian, inspeksi, pemeriksaan untuk yang berkaitan dengan proses produksi ya. Nah, jadi masukin nominalnya teman-teman sebesar 9.007.800 ya. Berikutnya apa? Tadi warranty udah ya. Downtime caused by quality problem. Artinya terjadi downtime, teman-teman. Downtime itu kan terjadinya kesalahan ya, error, kesalahan, downtime caused by quality problem. Kalau by quality problem berarti ini kan beda karena adanya masalah kualitas. Artinya ada human error atau mesinnya yang error. Intinya ini bukan sesuatu yang bisa ditoleransi. Ini harus kita perhatikan. Kenapa sih bisa terjadi downtime? Tentu kalau downtime ini kan membuat proses produksi jadi terhambat dan sebagainya ya. Apalagi disebabkan oleh masalah kualitas. Nah, downtime ini berarti kegagalannya di sistem mana? Ini adalah kegagalan di sistem internal downtime. Karena ini kan masalah dalam proses produksi. Jadi ini masukin teman-teman internal variable cost-nya. Ya. Masukin nominalnya berapa? 4.106.200. Nah, tadi udah ya. Berikutnya teman-teman ada quality planning. Ya, yang terakhir adalah quality planning, di mana 80% dari disposal of defective product. Nah, quality planning berarti ini perencanaan tentang kualitas.
Ingat aja kalau pencapaian kualitas udah masuk proses produksi belum? Belum. Berarti dia kalau belum masuk produksi sama sekali, berarti nggak mungkin appraisal, nggak mungkin internal variable cost, apalagi external variable, karena ini belum masuk ke proses produksi. Jadi otomatis prevention cost atau biaya pencegahan. Nah, teman-teman tinggal masukin aja di sini nominalnya. Ya, jangan lupa hitung persentase penjualan ya. Kalau ini saya nggak usah ajarin lah dapat persentasenya dari mana. Nah, berikutnya teman-teman total prevention cost, kamu tinggal totalin aja nih amount-nya ini. Ya. Kemudian untuk persentase of sales, kamu juga boleh totalin atau dari amount yang ini, nih 71 ini kamu bagi dengan sales-nya ya. Ya palingan kalau misalkan angkanya nggak sama persis, biasa ini karena efek pembulatan aja, tapi nggak masalah. Jadi boleh ini kamu totalin atau angka yang ini 71216 dibagi aja sama sales buat dapetin persentase yang ini. Nah, appraisal cost juga sama, kamu totalin ya. Persentasenya boleh ditotal dari atas ke bawah atau boleh juga nih angka yang di sini kamu bagi aja sama yang ini. Begitupun juga dengan total internal variable cost, sama ya. Jadi saya nggak usah buang waktu. External variable cost juga sama. Nah, berikutnya total quality cost, teman-teman. Dapatnya dari mana? Nih, prevention cost. Lalu appraisal cost. Lalu internal variable cost sama external variable. Nah, biaya-biaya ini tinggal teman-teman totalin aja ya. Setelah teman-teman totalin, maka masuk ke menjadi bagiannya apa? Total quality cost ya, 138. Nah, persentasenya ini bisa teman-teman totalin nih dari keempat ini. Atau kalau teman-teman nggak mau capek, saya capek dong, mesti totalin udah angkanya 4 angka belakang koma. Ya udah langsung aja 138, 38 dan 641 dibagi 2 miliar sekian. Jangan lupa kaliin 100. Kenapa kali 100? Karena dalam bentuk persentase ya. Kaliin 100 karena dalam bentuk persentase 4 angka belakang koma. Oke. Saya kira ini problem 3 kayak gini ya teman-teman. Harusnya nggak susah sih. Nah, berikutnya problem 4. Saya bahas singkat aja nih palingan ya. Oke, problem 4 berarti kan kita dikasih tahu juga nggak sih salesnya ya. Total penjualan tahun 2020 ada 20 juta. Jadi ini kita nggak perlu 2 tahun teman-teman, nggak usah bandingin 2 tahun. Kita dimintain cuma 1 tahun aja. Susunlah quality cost report untuk masing-masing biaya ya. Berarti ini di tahun 2020 aja. Oke, audit quality effectiveness. Harusnya teman-teman udah tahu ya, audit quality effectiveness berarti di mana nih? Yaitu masih termasuk biaya pencegahan ya. Karena kan dia masih melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pengendalian kualitasnya. Masukin di bagian prevention. Nah, quality planning sama teman-teman. Quality planning juga di prevention ya. Nah, teman-teman tinggal lihat quality planning. Ini kan ada tanya, keterangannya ada di informasi tambahan. Mana nih? Biaya atas supplier evaluation sebesar sepertiga dari biaya quality planning. Nah, teman-teman bisa lihat supplier evaluation berapa nih. Masih belum ada ya supplier evaluation-nya. Nah, supplier evaluation ini bagian dari apa? Kan mengevaluasi supplier, jangan sampai kita dapat supplier yang salah ya. Kenapa? Kalau suppliernya itu bermasalah, bisa aja barangnya itu telat datang, ujung-ujungnya akan merugikan kita karena proses produksi terhambat. Lalu kalau supplier bermasalah, bisa aja barang supplier itu jelek. Jadi kalau bahan baku kita jelek, ya itu udah pasti nggak bagus ya buat proses bisnis kita. Nah, jadi supplier evaluation ini juga menjadi bagian dari prevention cost. Ya, ini kita masih belum dapat nominalnya. Nah, supplier ini kita bisa lihat mana nih supplier. Nah, nggak ada lagi ya yang untuk yang supplier ya teman-teman ya. Maka kita bisa skip dulu biar teman-teman nggak buang waktu. Nah, berikutnya ada yang namanya final product testing. Dimana final product testing, ini kasih taunya total persentasenya. Nah, teman-teman boleh kelompokin dulu nih final product testing ini masuknya kemana. Pastikan appraisal cost ya, pengujian. Kemudian berikutnya teman-teman bisa lihat, misalkan kita urutin dulu ya dari atas, cost of scrap.
Cost of scrap ini kan biaya dari scrap. Scrap itu apa? Bahan sisa. Berarti ini kan masalah apa? Internal ya, karena dia berkaitan dalam proses produksi. Scrap itu kan muncul setelah adanya produksi atau pada saat terjadinya produksi. Nah, scrap ini dia menimbulkan timbulnya biaya. Makanya kita masukin ke bagian internal variable cost ya, yaitu cost of scrap. Nah, teman-teman, berikutnya adalah inspection of goods in process. Kita melakukan inspeksi terhadap WIP atau barang yang sedang diproses. Berarti ini kan manufaktur ya. Berarti ini masukin ke appraisal cost. Dia udah ada nominal ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung masukin lengkap. 127, 440. Jangan lupa teman-teman dibagi sama stres persentasenya ya. Nah, berikutnya disposal of defective product. Disposal, berarti kita melepas produk ini. Berarti kalau kita lepas produk ini, kita nggak jual. Berarti ini masuknya kemana? Internal variable cost ya. Nominalnya belum. Nanti kita akan bahas. Lalu proses engineering. Berarti ini berkaitan dengan proses. Ya, proses engineering udah pasti ini adalah quality cost karena kan belum berhubungan dengan manufakturnya. Lalu complaint adjustment. Complaint adjustment kan pasti dari pelanggan ya. Pelanggan melakukan keluhan. Pasti ini adalah external variable. Nah, sebetulnya gampangnya gini-gini aja sih, teman-teman. Nah, lalu depreciation of testing machine. Penyusutan dari mesin yang digunakan untuk pengujian buat testing. Tadi kan ada final product testing atau lainnya. Nah, berarti ini masuk ke bagian appraisal cost. Nah, lalu berikutnya teman-teman, reinspection of rework product. Kita ada pengujian kembali untuk produk yang dikerjakan ulang. Kata kuncinya adalah pengujian kembali untuk produk yang dikerjakan ulang. Nah, kita semua sudah tahu teman-teman, kalau ada rework produk yang dikerjakan ulang, berarti ini ada yang cacat, ada yang salah. Ngapain sih produk mesti di rework, mesti dikerjain ulang? Berarti ada spoilage, ada yang cacat. Nah, kalau ada cacat, walaupun ini reinspection, ini bukan appraisal. Kenapa? Karena appraisal ini hanya untuk menilai, bukan untuk bagian dalam tanda kutip memperbaiki yang salah. Nah, sedangkan kalau rework product, ini kan udah sesuatu yang salah. Maka ini masuknya kemana kalau udah sesuatu yang salah itu? Atau yang gagal? Internal variable cost ya. Teman-teman masukin sini. Nah, berikutnya repair beyond warranty period. Nah, jadi karena barangnya misalkan rusak atau bagaimana dan masih ada jaminan garansi, pelanggan pasti akan klaim ya ke perusahaan. Makanya ini adalah external variable karena kan udah dijual. Masukin langsung sama nominalnya yaitu 100.000. Nah, jangan lupa teman-teman, 100.000 ini dibagi dengan 20 juta, maka teman-teman akan dapat hasilnya 0,5%. Nah, oke, berikutnya kita akan cari ini teman-teman angka-angka ini. Ya. Kita akan cari ya. Nih, sama kita perlu cari juga nih total prevention cost. Lalu mana ya total appraisal cost? Oh, ini ada typo ya. Lalu total internal variable cost, total external variable, dan yang terakhir adalah total quality cost secara keseluruhan. Nah, oke teman-teman, kita bisa masuk ya. Dari informasi yang pertama, nilai cost of scrap adalah 0,5% dari total penjualan. Maka cost of scrap dulu 0,5% kaliin penjualan kita 20 juta ya. Maka kita udah dapat hasil cost of scrap-nya. Ya, tahu ya, 0,5% nih, 0,5% dari 2 kaliin 20 juta, 0,5% dari total penjualan. Berikutnya, total disposal of defective product dan financial product testing sama dengan total dari apa? Dari prevention cost dengan rasio 3:2 ya. Jadi disposal of defective product ditambah final product testing ini sama dengan perbandingannya adalah 3:2 dengan total prevention cost. Nah, itu nanti dulu teman-teman, nggak usah sekarang, nggak apa-apa. Lalu biaya atas supplier evaluation, sepertiga dari quality planning. Nah, quality planningnya pun kita masih belum dapat ya. Nah, lalu jumlah proses engineering dan quality planning adalah 240.000 dengan perbandingan 7:3.
Nah, jadi kita bisa dapat nih teman-teman, proses engineering sama quality planning. Saya singkat ya, proses engineering PE, quality planning KIP. Sama dengan berapa teman-teman? 240.000. Perbandingannya 7:3 ya. Jadi buat nyari PE ya, PE atau proses engineering berarti kan 7 dibagi berapa? Kan 7 banding 3. Sedangkan ini adalah nilai total. Maka rasio yang ditanya dibagi rasio yang diketahui, berarti kan yang diketahui kan total. Maka kita totalin rasionya 7 tambah 3. Kaliin dengan 240.000. Jadi dalam arti lain buat nyari PE itu sama dengan 7 dibagi 7 tambah 3 berarti dibagi 10. Teman-teman kaliin dengan 240.000 ya untuk program engineering. Jadi proses engineering. Nah, jadi sini teman-teman 240.000 kali 7 per 10 ya. Nah, kita udah dapet nih. Nah, ini PE. Nah, kalau misalkan mau KIP, berarti kan KIP-nya kan rasionya kan 7:3. Berarti 3 dibagi 10. Gampangnya gitu ya. 3 bagi 10 kali 240.000. Oke, quality planning berarti 3/4 kali 3/10 kali 240.000. Dah, hasilnya adalah 572.000. Nah, lalu tadi apalagi yang bisa kita cari teman-teman? Biaya atas supplier evaluation sepertiga dari quality planning. Nah, berarti kita bisa cari teman-teman, quality planning kita berapa nih? Supply evaluation kita. Karena sepertiga dari quality planning. Berarti sepertiga dikali 72.000 atau 72.000 dibagi 3. Sama aja ya. 72.000 kali sepertiga sama 72.000 dibagi 3 itu sama. Nah, maka total preparation cost kita bisa jumlahin teman-teman nih. 16.400 sampai 168. Ya, jangan lupa persentase of sale-nya. Nah, oke, berikutnya kita akan melihat informasi-informasi yang ada. Nah, ini dikatakan gini, total biaya inspection of goods in process dan compliance adjustment sebesar 120% dari internal variable cost. Oke, ini nanti dulu berarti ya. Lalu nilai reinspection of reworked product adalah setengah dari nilai cost of scrap ya. Berarti kita bisa kerjain ini dulu teman-teman, reinspection of reworked product. Kenapa? Cost of scrapnya kita udah tahu tadi 100.000 ya. Kita udah dapet tadi nih cost of scrapnya. Kalau tadi teman-teman dengerin saya jelasin ya, cost of scrapnya kita udah dapet nih. Maka reinspection of reworked productnya teman-teman tinggal setengah kaliin cost of scrapnya, setengah kaliin 100.000. Tadi kan cost of scrapnya saya udah jelasin ya, cara dapetinnya gimana. Mungkin beberapa menit yang lalu lah, 5 menit yang lalu. Nah, jadi ini masukin angkanya 50.000 ya. Nah, lalu apalagi yang kita bisa cari teman-teman? Inspection ya. Inspection of goods in process dan compliance adjustment 120% dari internal variable cost. Ya, ini dibilangnya 120% dari internal variable cost kita. Berarti IGIP ya, inspection of goods in process dan compliance adjustment. Jadi CA, compliance adjustment sama dengan 1,2 dari internal variable cost IFC. Nah, tapi kita belum dapat internal variable cost-nya berapa. Nah, lalu yang berikutnya reinspection tadi udah ya. Oh, ini dia. Reinspection tadi udah belum ya teman-teman ya. Oh, udah nih reinspection. Lalu total cost of scrap dengan reinspection sama dengan total dari depreciation mesin. Nah, jadi kita bisa cari teman-teman bahwa total dari depreciation of testing mesin, saya singkat DPR aja ya. Total cost of scrap dengan reinspection sama dengan total dari depreciation of testing mesin dan ditambah repair bill.
ditambah repair ya, beyond warranty. Nah, berarti ini sama dengan cost of scrap ditambah dengan reinspection. Berarti teman-teman di sini bisa nemu bahwa depre tambah repair sama dengan cost of scrapnya 100.000 ditambah reinspection, berarti 150.000. Nah, ini cukup complicated dan sepertinya di sini ada kalimat yang rancu ya teman-teman di sini nih. Total disposal of defective product dan final product testing sama dengan total prevention cost dengan rasio 3:2. Oh, jadi gini teman-teman. Jadi total dari disposal of defective product dan final product testing ini sama dengan prevention cost. Nah, ini titik. Nah, rasio 3:2 di sini dimaksudkan untuk disposal of defective product dan juga final product testing. Nah, jadi ini memang kalimatnya agak rancu ya teman-teman ya. Jadi ini saya betulin bahwa disposal of defective product ditambah dengan final product testing ini sama dengan prevention cost. Nah, ini titik dulu ya. Jadi ini sama dengan prevention cost, di mana rasio antara disposal of defective product dan final product testing adalah 3:2 teman-teman. Nah, jadi ini adalah informasi yang kita bisa bilang rancunya tadi di sini ya. Ya nanti mudah-mudahan pas UTS nggak ada kalimat yang rancu sih teman-teman ya, semoga nanti saya tanyakan dan konfirmasi juga ke koordinatornya. Nah, jadi disposal of defective product ini adalah 3 dibagi. Nah, ini kan total dari mereka berdua nih, total dari defective sama final product testing ini sama dengan prevention cost, dimana prevention costnya ada 280 400. Berarti kan rasio yang ditanya 3 dibagi yang diketahuinya kan totalnya ya, totalnya kan yang sama dengan prevention cost. Jadi 3 tambah 2 karena kan dia tahunya total dikali 280 400. Berarti dalam arti lain DDP-nya adalah 3/5 dikali 280 400. Nah ya, maka di sini teman-teman bisa dapetin mengenai DDP-nya, yaitu disposal of defective product, yaitu 3/5 dikali dengan 280 400. Nah, jangan lupa teman-teman dapat persentasenya. Nah, lalu gimana dengan yang FPT-nya atau Financial Product Testing? Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Untuk Financial Product Testing berarti kan sama dengan berapa? 2/5 ya kan? 2/5 kali 280 400. Mana Financial Product Testing? 2/5 kali 280 400. Jangan lupa persentase dari salesnya berapa. Nah, berarti ini teman-teman udah bisa hitung nih total internal variable cost-nya berapa ya. Tinggal teman-teman totalin, dapat hasilnya, jangan lupa persentasenya. Berarti yang tersisa tinggal complete adjustment ya, sama inspection of goods in process. Dimana kalau kayak gini berarti teman-teman kita udah bisa ngitung nih yang tadi belum kita dapetin ya. Inspection goods in process yang saya singkat IGIP, inspection of goods in process kan udah dapet nih 127 440. Tinggal teman-teman tambahin dengan CA ya. CA itu apa? Compliant adjustment. Saya singkat CA tadi sama dengan 1,2 dari internal variable cost. Berarti 1,2 teman-teman kaliin internal variable cost-nya, yaitu 318 240. Berarti nyari CA tinggal 381.888 dikurangi 127.440. Berarti CA-nya 254 ya.
Atau pakai cara ini juga bisa, D22 kali 120% dikurang sama D14 ya. Intinya sama lah, hasilnya adalah 254448. Nah, berarti teman-teman tinggal totalin external variable cost-nya. Dapat hasilnya 254448 dan hitung persentasenya. Nah, udah yang terakhir adalah depreciation of testing machine. Dimana depreciation ditambah dengan repair ya, sama dengan cost of scrap tambah reinspection, dimana repair beyond warranty period ini dikasih tahu nominalnya 100.000. Berarti kan DP tambah 100.000 sama dengan 150.000. Berarti DP sama dengan 150 tinggal dikurangi 100.000. Ya kan? Berarti kan di sini DP tambah repair 100.000 sama dengan 150. Berarti DP-nya 150 dikurang 100. Makanya ketemu hasilnya 50.000. Habis itu teman-teman totalin aja total appraisal cost-nya. Ya, kemudian teman-teman akan ketemu hasilnya 289.600. Ini ya. Oke teman-teman, jadi soal ini sebetulnya nggak susah, cuma kalau ada kalimat yang ambigu itu kita bisa terkecoh. Oke, teman-teman tinggal totalin aja nih yang saya buat, preparation cost, appraisal, internal variable cost, dan juga external variable cost. Dan terakhir dapat ketemu hasilnya adalah total quality cost. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi yang kalimat nomor 2 ya teman-teman ya, agak lancu ya. Dimana total disposal of defective product dan final product testing sama dengan total prevention cost. Jadi ini udah sama. Ya, jadi totalnya ini sama. Ini jadi kalimatnya sampai sini dulu, titik. Nah, lalu rasio 3:2 ini adalah rasio untuk disposal of defective product dan juga duanya ini adalah untuk final product testing. Ya, oke, seperti ini ya teman-teman ya. Semoga kalian nggak terjebak dengan kalimat yang rancu ini. Oke, baik. Mungkin ini aja penjelasan materi dari saya. Nanti kita akan lakukan sesi tanya jawab di kelas. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat belajar, terima kasih.